Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Tendi Hidayat SPD sebagai anggota MUI Kecamatan Sukadiri, Komisi Ekonomi Pemberdayaan Umat. Pengalaman pribadi saya di bidang usaha dan peternakan domba. Seakan saya kutip peribahasa Arab, yaitu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan dari buah kesungguhannya. Ada yang berkata, saya ingin berwirausaha, tetapi saya tidak punya modal. Itu nihil. Kemauan dan kegigihan itu adalah kunci modal utama kita. Saya beserta rekan-rekan berawal dari hayalan-hayalan biasa. Kita tanpa punya modal, tetapi kita ingin berwirausaha, ingin memberdayakan umat, berekonomi. Bagaimana caranya? Yang terpenting modal menjaga kepercayaan, kesungguhan kita. Awal saya beserta rekan-rekan sekalian ini, kita ingin memberdayakan potensi-potensi pemuda-pemuda di sekitar daerah kita ini yang memang tidak ada pekerjaan, orang-orang tua yang memang sudah tidak mampu untuk bekerja. Kita akan berdayakan. Niat tekad dalam hati memperjuangkan, ingin berwirausaha demi kesejahteraan umat, demi memberdayakan potensi-potensi yang ada. Walhasil dengan modal 10 juta kala itu, saya berangkat beserta teman-teman sekalian belanja domba-domba untuk akikah. Ternyata cuma dapat 3 ekor. Perlu bisa kita bayangkan, dengan 3 ekor domba awal kita, apakah bisa ada untungnya? Sedangkan jarak antara Tangerang dengan Garut bukan sedikit jarak. Ongkos saja diperkirakan 1.500.000. Kita beli domba 3 ekor, apakah bisa untung? Tapi kita tidak memikirkan itu. Yang penting kesungguhan, usaha, berdoa. Teman-teman sekalian, alhamdulillah teman-teman yang solid, tanpa memikirkan apa yang akan bisa gua hasilkan, bisa dapat apa saya di dalam peternakan dan penjualan domba-domba akikah. Tidak. Yang penting jalan terlebih dahulu demi pemberdayaan potensi-potensi yang ada untuk mengurangi angka pengangguran. Kita terus berusaha, terus berikhtiar. Bagaimana caranya? Kita dan kawan-kawan melelang siapa yang akan menggaduhkan dombanya ke kita. Kita akan urus. Alhamdulillah, dari rekan-rekan sahabat-sahabat, terutama dari para asatiz wal asatizah di MUI Sukadiri ini, ada yang menitipkan domba-dombanya ke saya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4, dan lain sebagainya, banyak. Dan saya pribadi memberikan motivasi kepada teman-teman, jangan berharap domba yang kita urus itu dia akan memberikan hasil kepada kita. Tapi bagaimana caranya kita rawat dia, pelihara dia sebaik-baiknya, insya Allah dia akan memberikan uang kepada kita. Itu kuncinya. Dalam perjalanan yang lika-liku itu banyak cobaan, halangannya, rintangannya. Bahkan banyak ada yang orang yang zolim kepada kita. Tetapi kita terus berusaha, terus
menjaga kepercayaan amanah-amanah teman-teman kita yang sudah menitipkan dombanya ke kita. Dari itulah beranak 1 ekor, 2 ekor sampai banyak. Walhasil sekarang kita penjualan bisa menjual domba-domba kita tanpa mengambil barang dari luar, dan menjual kita bisa harga yang sangat relatif murah. Setiap ada untung dari penjualan, kita belikan lagi kepada domba yang lain. Untung dari penjualan, kita belikan lagi kepada domba-domba betina. Terus. Dengan cara berpuasa, tidak mendapatkan hasil terlebih dahulu, tidak merasakan kenikmatan terlebih dahulu. Jadi kepada teman-teman semua, para sahabat-sahabat, marilah kita bangkit mulai dari sekarang. Tanamkan dalam hati, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Contoh seperti kita semua ini, kita bandingkan. Ketika kita tidak punya pekerjaan, ketika kita dalam posisi menganggur, apalagi dalam pandemik yang sekarang ada, daripada kita terus mengeluh, mensalahkan umaro, bahkan na'udzubillahi min dzalik, mensalahkan Tuhan, itu tidak ada hasilnya. Jangan menginginkan instan, tetapi jalankan terlebih dahulu seperti air yang mengalir. Insya Allah akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka duka saya yang sangat tidak akan hilang berawal dari hayalan kita semua ini. Ketika belanja jauh-jauh dari Tangerang ke Garut, "Bang, beli berapa domba?" 3 ekor. Masa beli 3 ekor di sini? Enggak, di depan masih banyak, saya ngambil. Biasa. Malu ada. Cuman sambil ada tekniknya gitu kan. Kita belanja di sini, saya di sini ambil 3 ekor, di sana lebih gitu. Padahal memang kita bawa kenyataan 3 ekor. Suka duka saya sangat banyak, kawan. Sampai saya oleh orang tua, oleh saudara, udah, kamu jangan main di kambing, kamu jangan beternak kambing, badan tambah hitam, penghasilan kamu begitu-begitu saja, keadaan kamu begitu-begitu saja. Tetapi saya bukan tentang, saya cukup berdoa, ya Allah, berilah keistiqomahan kepada saya. Karena mengapa? Saya orang yang tanpa punya modal, mustahil akan langsung mendapatkan hasil. Awal hitam, coklat, kita urus puasa 1 tahun. Walhasil sekarang tidak ada orang yang sukses di balik kecuali tukang embe. Kalau suka duka saya itu sangat banyak. Ketika saya belanja untuk stok untuk kurban, di perjalanan domba saya yang isinya 2 tingkat di mobil bak roboh, ambles dari yang kedua ke yang pertama, ambles. Di situ saya berhenti dan kawan-kawan di rest area. Mau tidak mau kita angkat itu keramba, keranjang domba yang 2 tingkat tersebut. Dan domba di rest area itu pada bos, pada lepas kemana-mana, sampai ada yang mau masuk ke dalam tol. Di situ orang-orang cuma bisa melihat kita, nonton kita tanpa ada yang menolong saya. Orang banyak tetapi cuma melihatkan saja. Itu suka duka saya. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saya. Ya Allah, berikan ketabahan kepada saya, berikan keistiqomahan kepada saya. Hewan-hewan ternak kita diracun oleh orang-orang yang syirik. Kita beserta kawan-kawan hanya bisa berdoa, ya Allah, mudah-mudahan
mereka yang berbuat zolim kepada binatang-binatang ternak kami diberikan hidayah. Tetapi saya tidak langsung melaporkan domba-domba yang datang kepada orang-orang yang menitipkan domba kepada saya. Dari hasil penjualan saya, dari hasil laba saya ganti domba-domba orang yang menitipkan kepada saya. Itu demi kepercayaan. Banyak kejadian-kejadian yang memang orang itu memandang kita hanya sebelah mata. Dengan status kita tukang ngarit, dengan berpakaian yang kumel, orang menyepelekan kita. Bahkan orang memandang kita dengan penuh kesinisan, seakan-akan kita disangka ingin mencuri barang mereka. Di antaranya ketika saya ngarit di salah satu perumahan, orang curiga dengan kita. Sampai-sampai ketika kita agak jauh, itu burung-burung peliharaannya mereka sembunyikan. Ketika saya mau ke ladang, mau ngarit di ladang, di motor, celana saya robek yang sangat besar, Masya Allah. Sampai saya meminjam ke tetangga-tetangga, "Ibu, maaf Bu, punya jarum kaput? Punya, buat apa?" "Aduh, celana saya robek." Saya kaput, saya jahit celana saya. Ada juga ketika hujan, kita mau pulang membawa rumput, ternyata motor kita mogok, kehabiskan bensin. Ketika kita mau utang, mau pinjam uang ke warung, orang memandang kita hanya sebelah mata. Padahal kita semua tidak seperti itu. Padahal keseharian saya itu memang di sekolahan, itu kan, dengan status saya memang ngajar. Tetapi ketika status saya menjadi tukang ngarit, tukang ngambil rumput, orang-orang memandang kita sebelah mata. Tetapi kalau saya pergi mau berangkat ke sekolahan, orang-orang bertanya kepada saya, "Siapa guru?" "Pak Ustadz, mau berangkat sekolah, mau berangkat ngajar." Tetapi kalau saya ingin berangkat ngarit, orang-orang itu, muka orang yang ada yang sinis ke kita, ada yang curiga kepada kita, dan memandang kita hanya seolah-olah manusia yang tidak berguna. Tetapi itu adalah suatu cobaan, itu adalah keluh kesah kita. Ada kemauan, pasti akan ada hasilnya. Sampai-sampai mobil ban kita bocor ketika ngarit untuk stok yang cukup lama, memanggil seseorang untuk bawa mobil, bannya bocor. Sampai makan di sawah beserta teman-teman, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Capek kita makan dengan nasi yang ala kadarnya. Itu menjadi sebuah pelajaran yang cukup berharga, bahwasannya kenikmatan itu bukan hanya kemewahan dunia sesaat, tetapi kenikmatan itu adalah perjuangan kita. Bagaimana kita memperjuangkan sesuatu yang ingin kita dapatkan dan mempertahankannya. Ketika perjuangan saya, keluh kesah saya, dan saya pertahankan semuanya ketika ada orang yang zolim terhadap domba-domba saya, bahkan meracun domba-domba saya, itulah keistiqomahan mempertahankan perjuangan kita. Walhasil, alhamdulillah, Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Kepercayaan para ustadz, para teman-teman yang menitipkan domba-domba ke saya urus, saya rawat, dan hasil kita bagi dua. Hasil kita bagi dua, kita berdayakan teman-teman yang lain. Sampai kita pribadi tidak memikirkan itu anak muda bertato,
itu anak muda berambut merah, kita rekrut semuanya. Ketika kita rekrut, kita ajak dia berwirausaha, kita berdayakan mereka, ajak ngangon, diajak ngarit, ada kegiatan. Akhirnya anak-anak muda tersebut ada kegiatan yang tadinya dia tidak ada kegiatan, dikucilkan oleh masyarakat. Akhirnya dia pesimis dan melakukan hal-hal yang negatif. Tetapi ketika kita ajak kegiatan, kita rangkul, ajak pengajian sedikit-sedikit, ketika ada hasil, dia pun merasakan dari hasil peternakan kita. Alhamdulillah, yang tadinya tak berpeci bisa berpeci. Alhamdulillah, yang tadinya nongkrong dangdut sekarang nongkrong di kandang domba. Alhamdulillah. Kawan-kawan sekalian, sekarang stok akikah kita tahap pertama, stok buat kurban ini tahap pertama saya sudah ada 40 ekor dan alhamdulillah semuanya sudah banyak yang booking. Tinggal sisa beberapa ekor lagi, tinggal sisa ada 8 ekor lagi. Dan domba-domba betina yang tadi asatid teman-teman saya menitipkan kepada saya, alhamdulillah sekarang kami bisa memberdayakan orang lagi. Ketika ada yang datang kepada kami, Pak, Mang, saya ingin beternak domba, saya ingin ternak domba. Saya lihat, oh kemauannya mau, memang ekonominya kurang, saya kasih ya domba, saya buatkan kandang ya untuk mereka. Alhamdulillah, domba yang sekarang, yang tadinya kita tidak punya modal, kurang lebih ada 30 sampai 40 sampai 50. Dan dari hasil penjualan, dari hasil peternakan, kita bisa alokasikan domba itu untuk zakat. Ada domba yang khusus untuk domba fi sabilillah. Dan hasilnya terserah, kan? Saya ingin kedepannya dari peternakan kami mudah-mudahan diberikan kesehatan terus, domba-domba, dan kita pun yang pengurusnya diberikan kesehatan, tambah pesat, tambah maju. Kedepannya kita ingin mempunyai peternakan domba yatim dan duafa, yang mana kita akan berdayakan orang-orang yang kurang mampu untuk merawat domba-domba, dan hasilnya itu nanti khusus untuk yatim dan duafa. Mari kita bangkit, mari kita berdayakan. Mudah-mudahan motivasi ini bisa memberikan kepada para sahabat-sahabat yang lain untuk bisa berwirausaha di bidang apa saja, di bidang tergantung keahlian dari kita. Kalau saya membandingkan di bidang usaha domba itu kita sangat mudah. Pakan kita tidak usah untuk membeli, dia tidak pakai kopan, dia tidak pakai pakan yang kita beli di warung-warung. Asal ingin kemauan, mau mencari rumput, mau kita bawa ke ladang binatang ternak kita, beres. Intinya jangan punya rasa kecil hati, jangan ada kata gengsi, putus asa. Apalagi di pandemi sekarang ini, saya dipecat dari pekerjaan, putus asa sampai melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan oleh agama. Na'udzubillahi min dzalik. Baiklah sahabat channel dakwah media, mudah-mudahan pengalaman pribadi saya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.